Halo teman-teman, waduh senang banget nih kita bisa ketemu lagi di ibadah Joygen pada hari ini. Gimana teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu. Senang rasanya. Coba teman-teman, kita mau persiapkan hati kita mau siapin pikiran kita untuk kita benar-benar sungguh-sungguh menyembah dan memuji Tuhan. Nah, teman-teman, selamat beribadah. Hai teman-teman Joygen, kita mengucap syukur pada hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang Allah yang baik selalu ada dalam setiap diri kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang setia. Kami ucap syukur Tuhan. Selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, selamanya Engkau baik Tuhan. Kaulah harapan bagi kami Yesus. Kaulah harapan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu?
Yesus, ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hati menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Engkau Tuhan. Yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami dimanapun kami berada Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo teman-teman Joy Again. Hai semua. Kalian yang ada dimanapun kalian berada, biarlah sukacita yang daripada Tuhan tetap melingkupi setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita sebagai anak-anak muda pasti senang kan kalau dicintain sama seseorang, sama orang. Dan begitupun kehidupan kita teman-teman, kita harus senang dan bangga kalau Tuhan yang mencintai setiap kehidupan kita. Ku dicintai, terlalu besar. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami, hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya besar, dan maha besar bagiku, cintanya besar, hebatnya besar, dan maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, tiada mustahil untuk diselami, hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal.
cintai, Dia berdahi, Dia lampaui segalanya. Kami ucap syukur Tuhan, kalau Engkau mencintai kami Tuhan, dan kami juga sangat mencintai Engkau Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami ucap syukur Tuhan, kalau kami masih dapat diizinkan untuk menjalani setiap hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu Kau punya rencana yang besar bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau diisi Tuhan, hati kami oleh bejana-bejana-Mu Tuhan, agar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, bahkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersyukur Tuhan. Tersyukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sama-sama mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu
dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Bisa dapat meneguhkan setiap iman kami Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, kami taruh segala doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Halo, shalom teman-teman semua, baik Joygen member maupun teman-teman yang dimanapun kalian berada, baik kalian ada di Jakarta, ada di Bandung, terutama kalian ada yang di Kerawang dan di Rengas Dengklok. Hari ini kita bersyukur kalau hampir selama 3 bulan kita tidak bisa beribadah di gereja kita masing-masing, atau kita tidak sebagai Joygen member kita tidak bisa bergereja, datang langsung ke gereja kita baik di Rengas Dengklok atau di Kerawang. Tetapi kita bersyukur kalau zaman sekarang kita memiliki kemajuan teknologi yang bisa menghubungkan gereja dengan rumah kalian, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi, kalian tidak ketinggalan untuk kalian membangun hubungan dengan Tuhan. Oke. Nah, bulan ini, Juni, kita akan membahas sesuatu tema yang menarik. Ya, jadi setiap bulan Joygen memiliki tema khusus. Nah, untuk bulan Juni ini kita memiliki tema My Story. Ya, jadi selama 1 bulan ini kita akan membahas bagaimana tentang kehidupan, tentang cerita yang bisa kita buat dan kita lakukan selama ini dan yang akan datang. Nah, sebelum saya melanjutkan apa yang akan sharingkan, jadi tema saya hari ini pun sama seperti tema bulanan, yaitu My Story. Nah, teman-teman pasti kalian hari-hari ini sedang atau mengikuti atau kalian tahu tentang berita yang viral atau seseorang yang viral. Nah, kalau kalian pernah atau kalian sudah mendengar lagu tentang Keke bukan boneka, pasti kalian kenal. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu. Kalau kau bosan pergi dan menghilang. Atau kalian tahu siapa orangnya ya. Nah, jadi ada seorang wanita atau cewek namanya KKI. Jadi kalau saya sampai cari informasi tentang KKI sedikit, siapa KKI itu, dia nama lengkapnya Rahmawati KKI Putri Cantika, panggilannya KKI. Nah, kenapa dia sampai viral sampai hari ini? Nah, jadi berawal dia adalah seorang YouTuber. Ya, dia dengan seadanya, dengan sebisanya. Pada waktu awal-awal dia nge-YouTube atau bikin video, dia menjadi seorang beauty vlogger. Walaupun ya secara fisik dia mungkin tidak terlalu cocok menjadi seorang beauty vlogger, tetapi dia dengan pedenya, dengan apa yang bisa dia bikin, dia menjadi seorang yang menyampaikan sesuatu tentang kecantikan. Dia menjadi seorang beauty vlogger. Nah, sampai dia di-mention oleh artis-artis Indonesia dan akhirnya nama dia semakin naik. Nah, sampai suatu saat kemarin dia berpacaran dengan yang katanya pacar settingan, namanya Rio Ramadan. Nah, sejak itu nama dia nambah terkenal, tetapi akhirnya putus karena dianggap itu adalah settingan. Nah, sampai
1 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, KKI ini membuat satu lagu yang menjadi viral dan number one trending in Indonesia. Hampir beberapa hari menjadi trending nomor 1. Judulnya Keke Bukan Boneka. Dan kenapa viral menjadi trending bukan hanya lagunya yang mungkin easy listening, tetapi ternyata katanya ada lagu dulu dengan judul yang hampir sama yang dikatakan menjiplak dari lagu yang dulu. Nah sehingga KK-nya sendiri sudah viral, lagunya juga viral dan akhirnya ya sampai hari ini dia menjadi orang yang viral di Indonesia. Nah terlepas dari keviralan yang namanya KKI ini, apa yang sudah dia lakukan dari kemarin sampai hari ini, bahwa kita harus belajar apa yang kita lakukan di dalam kehidupan, baik itu hal yang baik atau hal yang tidak baik, kita harus belajar bahwa manusia itu membuat cerita di dalam hidupnya. Sekali lagi ya, bahwa ketika kita hidup, baik apa yang kita lakukan itu tidak baik, tidak disukai orang, ataupun yang kita lakukan itu disukai orang, kita harus ingat bahwa manusia, kita, saya, kalian itu membuat cerita di dalam hidup kita. Ada history, akan ada story. Nah, di sini kita harus belajar bahwa apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan kita, dari kehidupan manusia yang ada di dalam dunia. Nah, teman-teman kita hari ini akan belajar merenungkan tentang hal itu. Oke, manusia diciptakan begitu baik. Manusia diciptakan Allah itu unik. Manusia diberikan kuasa oleh Allah untuk menguasai sesuatu di dalam dunia. Kalau teman-teman kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi kita belajar bahwa di ayat 26 dikatakan Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Kita itu sempurna, baik. Dan kita itu diciptakan sama, mirip seperti Allah. Dan Allah punya tugas kepada manusia, dikatakan manusia itu akan menguasai atau manusia harus berkuasa akan ciptaan yang Allah ciptakan di dalam dunia. Jadi kita itu punya tugas. Manusia doing something, harus melakukan. Nah, kalau kita buka satu ayat lagi, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 bahwa manusia itu punya tugas. Tadi selain dari Kejadian yang kita baca bahwa manusia diciptakan untuk menguasai atau berkuasa atas bumi dan isinya. Nah, kita akan baca Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, kita itu punya tugas melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kalau saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya ya, dari Efesus pasal 2 ayat 10, Allah itu membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Nah, jadi kita ini ciptaan Allah harus melakukan pekerjaan baik atau hal-hal yang baik. Jadi intinya kita harus membuat cerita di dalam kehidupan kita.
Nah, jadi ingat, seperti KKI, kita pun manusia. Entah apa yang kita perbuat itu baik atau tidak baik, tetapi hidup kita itu membuat cerita. Ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang cerita, apa itu cerita? Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa atau kejadian. Nah, jadi cerita ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesuatu kejadian. Apa yang kita lakukan menjadi sesuatu hal dari waktu ke waktu itu akhirnya memiliki cerita, ya. Nah, biasanya di dalam cerita ada beberapa unsur, yaitu tema, tokoh, latar atau setting, alur, sudut pandang, dan pesan. Nah, jadi cerita itu mengandung beberapa unsur. Nah, kalau kita hubungkan, kalau tadi saya bercerita atau memberikan informasi tentang seorang wanita yang lagi viral di Indonesia yang namanya KKI. Dia seorang wanita yang tidak cantik, tetapi dia adalah orang yang mau berkarya walaupun dengan dianggap polos, bodoh, ataupun tidak layak. Tetapi dia membuat history atau story di dalam ceritanya, di dalam kehidupannya. Nah, dia punya sesuatu yang dia kesannya jual atau perlihatkan. Cerita yang dia perlihatkan kehidupan dia kepada banyak orang. Tokohnya dia sendiri, ya. Jadi dia memainkan peranan dia, lalu dia latarnya di kehidupan dia, ya, dia sekarang hidup di daerah Jawa, juga dia melakukan banyak hal, alur kehidupannya pun ada gitu ya, dia dari dulu dibully sampai sekarang dibully, tetapi dia juga akhirnya menjadi seseorang yang dikenal, alur hidup dia entah diledek, entah seneng, entah pokoknya sedih, gembira, itu dia memiliki alur kehidupannya. Dan orang menilai ada yang baik, ada yang juga tidak baik. Jadi setiap orang ketika melihat kehidupannya, mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan saya yakin bahwa ketika seseorang hidup seperti seorang KKI, pasti dia akan membawa pesan, membawa arti di dalam kehidupan bagi banyak orang. Nah, kalau kita menghubungkan dengan ayat-ayat yang sudah kita baca, hidup kita itu punya tema. Kita menjadi tokoh di dalam kehidupan ini. Latar belakang kita, hidup kita adalah di dalam dunia ini. Dan kita harus menciptakan alur kehidupan kita. Kita harus hidup dengan mungkin perasaan gembira, sedih, mungkin bete, mungkin kita macam-macam yang membuat hidup kita ini dikatakan mungkin seperti roller coaster gitu ya. Dan ketika kita hidup, ketika kita berbuat sesuatu, orang akan menilai kita. Dan sudut pandang orang menilai kita itu pasti akan berbeda-beda. Tidak akan sama setiap orang menilai kehidupan kita. Dan yang harus kita pelajari ketika kita membuat tindakan, kita menyampaikan pesan kehidupan bagi orang banyak. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar apa yang perlu kita perhatikan. Apa yang harus kita perlihatkan di dalam menjalankan skenario yang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Secara cepat akan ada 3 poin yang saya akan bagikan. Poin pertama, setiap manusia punya cerita dengan benang merah yang sama. Sekali lagi, setiap manusia punya cerita dengan benang merah yang sama. Nah, kalau kita mendengar kata benang merah, ini di dalam cerita adalah suatu kiasan. Nah, jadi di dalam sebuah cerita, benang merah ini adalah sesuatu yang menghubungkan beberapa faktor atau beberapa hal sehingga jadi satu kesatuan. Oke, sekali lagi, benang merah di dalam sebuah cerita ini sesuatu yang menghubungkan beberapa hal atau beberapa faktor sehingga jadi satu kesatuan. Nah, contohnya ya, begini, semua masyarakat di Indonesia saat ini pasti memiliki benang merah yang sama. Kita sebagai masyarakat Indonesia
Walaupun dari berbagai elemen, mungkin kita sebagai seorang pelajar, kita seorang polisi, seorang dokter, seorang bahkan presiden, menteri, orang yang ada di pemerintahan, atau kita masyarakat biasa, kita ini punya benang merah sebagai warga negara Indonesia, yaitu kita harus mempertahankan, bahkan kita harus memajukan negara kita. Nah, jadi benang merahnya ada, walaupun unsur di dalam kehidupan kita beda-beda. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saya akan menjelaskan benang merah kehidupan di dalam manusia. Nah, apa sih benang merah? Walaupun kita berbeda-beda nih ya, saya mungkin sebagai pastor, mungkin kalian sebagai pelajar, atau kalian sebagai seorang pekerja, kalian seorang dimanapun kalian berada yang mendengarkan, atau kita mungkin nanti someday akan punya anak, kita akan jadi seorang suami atau istri, atau kita nanti seorang bos, atau kita nanti bahkan hanya sebagai bawahan. Tetapi kita di dalam kehidupan punya benang merah yang sama. Nah, benang merah kehidupan manusia yaitu gini, Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk berkuasa atas apa yang ada di dalam bumi. Jadi walaupun kita beda, benang merahnya tuh Allah udah kasih. Tadi kita baca kalau Kejadian 6 ayat 26, dikatakan benang merah ketika Allah menciptakan manusia, yaitu manusia diciptakan untuk berkuasa atas bumi. Ya, jadi hidup kita walaupun berbeda-beda, kita harus menguasai kehidupan. Apa yang kita lakukan, kita perbuat, mungkin cerita kita nanti akan beda-beda, apa yang kita lakukan akan beda-beda, tetapi intinya hidup kita harus menguasai, atau kita harus menguasai kehidupan kita akan apa yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Di dalam kehidupan kita harus menguasai. Nah, lalu apa lagi? Benang merah hidup manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau tadi Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa manusia, Allah membentuk manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi benang merahnya ketika Allah nyiptain kita, walaupun beda-beda nih ya, saya pesek, kalian mancung, saya sipit, kalian belo, atau saya putih, kalian hitam, kita beda-beda semua gitu ya. Tidak ada yang sama, pikiran kita, talent kita, kebiasaan kita beda-beda, tetapi benang merahnya Allah membentuk kita tuh dengan tujuan untuk melakukan hal yang baik. Ya, jadi sama, kita harus berbuat baik. Tadi ya, kita harus menguasai bumi, kita harus berbuat baik nih benang merahnya. Nah, satu lagi nih ya, bahwa ketika kita hidup, Allah tuh punya panggilan. Benang merahnya Allah punya panggilan terhadap hidup manusia, bukan berdasarkan kebaikan kita. Jadi ketika kita berbuat sesuatu bukan karena kebaikan kita, tetapi benang merahnya apa yang kita lakukan itu karena kasih karunia Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat ke-9. Kita akan bacakan ayat ini, 2 Timotius 1 ayat ke-9. Nah, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, jadi panggilan Allah kepada hidup kita, Dia menyelamatkan kita, memanggil kita karena kasih karunia-Nya. Nah, jadi teman-teman harap jelas bahwa walaupun kita punya cerita yang berbeda, tapi benang merah kita sama. Panggilan Allah terhadap kehidupan kita itu harus kita menguasai bumi, kita harus berbuat baik, dan itu berdasarkan kasih karunia Allah. There is a life scenario that God has created, and how I will carry out that role of life well. Jadi ada skenario kehidupan yang sudah Allah buat, dan bagaimana saya akan menjalankan peran kehidupan dengan baik. Ini poin yang pertama. Oke, jadi poin yang kedua. Apa yang harus kita perhatikan di dalam skenario kehidupan yang sudah Allah buat untuk kita semua. Jadi begini, penulis yang sama
skripnya yang berbeda. Nah, penulisnya yang sama tapi skripnya yang berbeda. Yeremia pasal 1 ayat ke-5, kita akan bacakan ayat ini sebagai dari ayat poin ini. Yeremia pasal 1 ayat ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ayat ini adalah ayat yang diberikan Allah kepada seorang yang namanya Yeremia. Nah, jadi ayat ini mengatakan sebelum Yeremia itu lahir, Allah sudah menetapkan, Allah sudah punya rencana bagi Yeremia. Dikatakan sebelum sebelum Allah membentuk engkau di dalam rahim ibumu, ini kepada Yeremia, aku tuh telah kenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku tuh udah menguduskan engkau. Nah, jadi begitu Allah mempersiapkan seseorang manusia, sebelum kita lahir di dalam dunia, masih kita ada di kandungan ibu kita, mamah kita, Allah sudah menyiapkan rencana. Kalau di dalam cerita, Allah tuh udah bikin skrip. Skrip buat kita tuh Allah udah bikin. Jadi penulisnya tuh sama, yaitu Allah kita. Allah yang menciptakan kita, yang dikatakan menciptakan seturut serupa mirip dengan gambarnya. Tapi skripnya beda, nggak ada yang sama. Skrip untuk saya, Allah bikin beda. Skrip untuk kedua adik saya juga beda. Walaupun kita kakak dan adik. Nah, jadi kita harus begitu bahagia, kita harus gembira. Karena demikian Allah membuat rencana yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Allah sudah mempersiapkan jalan cerita, story yang harus kita jalani. Ingat, benang merahnya sama. Benang merah kehidupan kita sama. Tapi pada akhirnya skripnya yang berbeda. Nah, bagaimana manusia harus menjalankan skrip yang sudah dibuat Allah? Bagaimana, ini berbicara tentang bagaimana respon dari manusia di dalam panggilan Allah. Jadi bagaimana respon kita terhadap skrip yang udah Allah buat nih ya. Nah, jadi ada beberapa hal. Respon kita. Yang pertama, ini aku tidak mau. Nah, jadi Allah nih udah nulis skrip untuk kita. Dikatakan ini aku, tapi akunya gak mau. Kayak siapa? Kayak Nabi Yunus. Tuh, Nabi Yunus yang dimakan sama ikan besar. Bukan ikan, gak tahu ya ikan paus apa ikan apa, pokoknya ikan besar tuh ya. Bukan Yunusnya di sini ya, ini Yunus yang Nabi gitu. Oke. Nah, jadi Yunus ini terhadap panggilan Allah dia tidak mau, sehingga akibatnya Yunus lari dari panggilan Allah dan dia mendapat akibatnya. Itu story-nya Yunus, ada jalan ceritanya. Respon Yunus awalnya tidak baik, walaupun pada akhirnya dia kembali belajar taat kepada Allah. Lalu apalagi responnya? Ini aku, utuslah orang lain. Nah, kalau tadi kan Yunus ini aku tidak mau. Kalau yang respon kedua, ini aku, utuslah orang lain. Siapa contohnya? Musa. Nah, Musa kan disuruh untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ketika Allah ngomong, Musa bilang, aku gak bisa Allah, aku gak gagap, aku gak pinter, aku gak, alasan-alasannya ada. Nah, sehingga pada waktu itu Allah harus mengajar Musa, meyakinkan Musa bahwa Musa bisa. Nah, skrip untuk Musa ada, respon tergantung respon manusia. Nah, lalu yang ketiga, respon manusia, ini aku, utuslah aku. Ya, contohnya dari Nabi Yesaya. Kalau kita buka Yesaya 6 ayat 8, jadi dibandingkan dengan dua orang yang tadi, Yunus dan Musa, Yesaya punya respon yang cepat. Jadi
dia membuat kehidupan lebih mudah gitu ya dibandingkan tadi Yunus dan Musa gitu ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, kita akan baca ayat ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, ini Nabi Yesaya ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya nih ya, ini aku, utuslah aku. Nah jadi ketika Allah memberikan skrip kepada Yesaya, apa yang harus dia lakukan? Yesaya langsung berkata, iya. Nah jadi ketika kita berbicara tentang skrip yang berbeda-beda untuk setiap kita, itu akan dibantu oleh respon dari manusia. Nah teman-teman, setiap kita punya respon kehidupan. Kita punya respon apa yang harus kita kerjakan. Allah udah kasih tahu nih skrip buat saya, skrip buat kalian semua yang lagi mendengarkan, skrip buat siapapun bagi kita, sebenarnya Allah udah kasih. Tetapi bagaimana respon kita, mau berkata iya atau tunggu dulu atau enggak mau. Nah ini cerita yang akhirnya kita buat. Ketika Allah ngasih skripnya, kita melakukannya berbeda-beda, responnya berbeda-beda. Ya, jadi Allah sudah menulis skrip untuk hidup kita, sekarang bagaimana respon kita menjalankan supaya rencana Allah digenapi. The best time for new beginning is now. Waktu yang terbaik untuk permulaan yang baru adalah sekarang. Nah, jadi kehidupan kalian akan ditentukan oleh respon kalian. Saya akan lanjutkan poin ketiga. Apa yang berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap skenario yang Allah sudah buat. Yang ketiga, mainkan peranan Anda. Jadi kalau kita udah bikin cerita, udah ada tokoh kan yang kita buat, udah ada skripnya. Sekarang kalau kita nggak mainin, ya nggak akan menjadi sebuah cerita. Atau begini, kalau kita bikin drama, lalu ada peran, ada tokoh, orang tidak bisa bicara atau orang gagu, orang bisu. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi kalau orang itu mau menjalankan, orang itu berperan walaupun dia nggak ngomong, tetapi dia menjalankan perannya. Menjalankan skrip yang udah dia kasih walaupun cuman nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata. Nah beda dengan udah dikasih peran tetapi dia nggak mau naik panggung, dia masih ada di backstage, dia masih ada di bawah, nggak akan bisa berperan, nggak akan jadi sebuah cerita. Nah di dalam kehidupan kita tadi kan, kalau poin kedua membahas tentang respon. Respon ini berbicara ketika kita tadi tahu panggilan Allah. Dan hal itu dilanjutkan kan dengan usaha kita. Nah usaha kitanya ini tadi seperti seorang pemain drama harus memainkan karakter cerita kita di atas panggung. Tadi kan salah satu unsur dari sebuah cerita yaitu latar atau setting atau tempat. Nah kita ini semua di dalam yang namanya panggung kehidupan. Setting kita di kehidupan, di dalam dunia. Dan kita punya peran yang beda-beda. Dan kita harus jalankan peran itu. Example, contoh peran saya saat ini sebagai leader atau pastor. Lalu ada peran di dalam kehidupan komunitas Joygen. Ada yang youth leaders, ada head leaders, ada leaders, ada pelayan-pelayan, ada worship leader, singer, multimedia, banyak yang kita bisa perankan di dalam sebuah kehidupan berorganisasi atau berkomunitas. Nah, kita semua punya peran yang beda-beda. Kita harus siap, panggung kita, kehidupan kita itu udah ada nih. Nah, perannya udah ada, skenarionya udah dikasih buat Cici Rena, buat Cici Dea, buat Koko Yunus, buat Koko Syadi, buat Koko Kelvin, semuanya udah ada dengan porsi masing-masing. Tapi masalahnya kalian mau jalanin apa enggak? Kalian harus mau bertindak apa enggak? Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita memainkan peran di dalam kehidupan?
Nah, jadi apa nih ya menurut Alkitab apa yang harus kita perhatikan? Di dalam kita nih berperan, kan kita nggak boleh sembarangan. Tadi kehidupan kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Walaupun respon atau sudut pandang setiap orang pasti akan beda-beda. Tetapi kita hidup itu dilihat. Nah, makanya kita harus pintar bermain peran kita. Yang harus kita perhatikan, kita harus mendengar dan melakukan sesuai arahan sutradara. Satu cerita, satu film, satu sinetron atau production itu punya sutradara. Di dalam kehidupan kita punya sutradara kehidupan. Siapa? Ya Allah sendiri. Allah yang bikin skrip, udah kasih peran kepada kita, kita yang jalanin. Nah, dia yang ngarahin nih. Nah, kita sekarang di dalam kehidupan kan kita lagi berperan, lagi bertindak. Kan kita nggak boleh sembarangan. Tindakan kita itu nggak boleh sembarangan di dalam kehidupan walaupun kita yang punya namanya kehendak bebas. Tetapi kita nggak boleh sembarangan. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa mendengar arahan sutradara yaitu Allah. Nah, yaitu firman Tuhan. Kita buka ayatnya. Roma 10 ayat 17. Jadi kehidupan kita itu sudah ada skripnya, arahan dari sutradara. Jadi nggak boleh keluar tuh, nggak boleh melenceng kalau bisa dari skrip yang udah dibuat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, hidup kita itu diarahkan oleh yang namanya iman. Nah, bagaimana iman itu akan mengarahkan supaya karakter, supaya peran kita yang di skripnya itu sesuai, yaitu ketika kita mau taat terhadap apa yang Tuhan katakan, yaitu firman Tuhan. Di sini kita harus mendengar dan melakukan supaya kita nggak melenceng nih dari harusnya Allah bikin skripnya kayak gini. Yang A misalnya, nanti kita akhirnya pada waktunya B. Nah, kita harus sesuai dengan apa yang Allah mau kalau kita taat kepada Allah, yaitu melalui firman Tuhan. Lalu apalagi? Apa yang harus kita perhatikan kalau kita lagi berperan? Selain kita mendengarkan arahan dari Tuhan, dari Allah, yaitu sutradara kita, yaitu kita harus mau kemauan untuk bekerja dengan memainkan peranan kita. Jadi kalau tadi saya bilang seorang pemain film, seorang pemain di panggung, kalau dia nggak mau naik panggung, kalau dia nggak mau menjalankan perannya itu nggak ada fungsinya. Nah, jadi kita di dalam kehidupan kita hidup, kita harus punya fungsi karena Tuhan udah kasih peran nih. Nah, lalu apalagi kita harus mau bekerja sama dengan pemeran-pemeran yang lain. Ingat, kita hidup nggak sendiri. Pemerannya bukan pemeran tunggal, pemerannya banyak. Siapa? Orang-orang di sekitar kita, dan kita harus bisa bekerja sama dengan mereka. Ini yang harus kita perhatikan supaya skenario yang Allah buat kita itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, ketika kita memainkan peranan, harus ada kesungguhan di dalam memainkan peranan itu. Biasanya ya pemain drama atau pemain film, kalau dia tidak mempunyai tujuan ya udah, yang penting dia main film, dia main drama dengan baik-baik. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa orang ada yang sampai memerankan sebuah film dan mendapat penghargaan film tertinggi yaitu Piala Oscar. Nah, kenapa ada orang yang sampai dia dapat Piala Oscar? Bukan karena dia membayar, tetapi karena dia dilihat oleh banyak orang dan oleh juri-juri bahwa peran yang dia mainkan, dia memainkan dengan totalitas, dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan peran yang fiksi atau yang bohongan dia mainkan sampai kelihatan hidup peran itu. Ngerti kan apa yang saya katakan? Sehingga orang-orang ngerasa, wah ini pemeran atau ini tokoh kenapa kok kelihatan kayak hidup gitu, sehingga film itu menjadi film yang baik. Nah, di dalam hidup kita kadang-kala kita ya udah deh, kita hidup ya seadanya deh. Udah, kita nggak usah
ya pokoknya kita di bawah rata-rata. Kita nggak mau jadi orang yang di atas rata-rata atau dengan melakukan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita harus belajar akan ada kesalahan-kesalahan di dalam memainkan peran. Tetapi kita harus berjalan, harus belajar supaya cerita itu tetap berjalan. Forget the mistakes, remember the lesson. Atau lupakan kesalahannya, ingat pelajarannya. Teman-teman, hidup kita seperti panggung. Kalau ada lagu di Indonesia, panggung sandiwara. Dunia ini bagai panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Nah, artinya kita hidup ya kita seperti lagi berperan di dalam dunia. Dan kita harus memerankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Kita punya cerita. Apa yang kita tinggalkan di dalam kehidupan kita ketika kita saatnya kembali kepada Tuhan? Apakah orang akan melupakan kehidupan kita atau orang akan mengingat kita? People are going to talk about you no matter what you do. So you might as well do whatever brings you joy and live your best life. Orang akan membicarakan Anda. Apapun yang Anda lakukan, jadi Anda bisa melakukan apapun yang membawa Anda sukacita dan menjalani hidup terbaik Anda. Teman-teman, saya bikin cerita saya, kalian bikin cerita kalian. Kita bikin cerita di dalam kehidupan dan apa yang akan kita hasilkan di dalam cerita kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami ucap syukur, kami boleh percaya bahwa Tuhan telah membentuk hidup kami dengan sedemikian rupa. Kami belajar dan kami mengetahui bahwa kami sudah dipersiapkan Allah untuk hidup di dalam dunia. Dan kami sudah memiliki jalan cerita kami masing-masing. Dan tugas kami untuk kami boleh memainkan peranan kami dengan sebaik-baiknya. Kami tahu mungkin tidak mudah untuk memainkan peranan kami di dalam kehidupan kami, tetapi kami belajar bahwa kami punya Allah sebagai sutradara yang akan selalu mengarahkan kami dengan baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kami walaupun mungkin peran itu terasa berat, tetapi kami belajar bahwa peran itu yang harus kami lakukan dan itu akan membawa keuntungan bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami berdoa untuk setiap kami selama kami masih ada di dalam dunia ini, terutama di dalam situasi kondisi yang kami belum bisa bebas bergerak seperti biasanya. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk memainkan peranan kami dengan sebaik-baiknya sehingga terus nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih memberkati kami semua yang sudah mendengarkan, baik yang mendengarkan di rumah kami masing-masing, baik kami semua teman-teman dari Joygen ataupun kami bukan dari Joygen, tetapi kami boleh bersatu hati, kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, saya mau kasih pengumuman nih buat hari ini. Jadi tetap diperhatikan teman-teman. Nah kita di bulan Juni ini kita nggak tahu, semoga ketika nanti pemerintah benar-benar udah nerapin kondisi new normal, kita tetap bisa beribadah seperti biasa lagi di gereja. Tapi mungkin tetap kita akan menjaga tetap protokol kesehatannya. Nah kita lagi membicarakan hal itu. Jadi teman-teman terus doakan supaya keadaan ini boleh lebih baik. Nah teman-teman untuk info-info selengkapnya kita akan selalu infoin di Instagram Joygen dan di grup WA. Jadi teman-teman harap diperhatiin, kita akan selalu update tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakuin. Terutamanya untuk di hari Kamis yang pastinya kita akan adain live sharing di jam 7 malam. Ada di Kerawang, di Dengklok, dibagi per area. Ada junior high school, senior high school, dan G+ atau profesionalnya. Jadi teman-teman boleh luangin waktu yang terbaik untuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama bertumbuh, berkoneksi dengan satu sama lain. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, bukan berarti kita nggak bisa berkoneksi, bukan berarti kita nggak bisa membangun hubungan sama Tuhan sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang mau memberi juga, teman-teman bisa memberi
nanti kita akan cantumin nomor rekeningnya. Jadi teman-teman yang mau memberi tetap bisa memberi gitu ya. Jadi nggak ada batasan, walaupun kita nggak ke gereja kita nggak bisa memberi gitu. Tetap kita bisa memberkati. Nah, untuk jadwal ibadah di Joygen tetap seperti biasa, ibadah Joygen di hari Sabtu jam 6:30 malam. Kalau ibadah online kita akan selalu update di YouTube channel GBT Nazaret. Teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe dulu. Nanti kita akan kasih linknya juga di setiap hari Sabtu. Nah, nanti akan kita infoin juga kalau emang kita udah bisa ibadah seperti biasa lagi di gereja. Gitu teman-teman. Sampai ketemu teman-teman di ibadah Joygen minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.